Halo sobat pecinta film, kali ini gue bakalan mereview film yang berjudul Death Only Denial, yang dimana film ini menceritakan tentang kasus pembunuhan dan dibintangi oleh mantan istri saya yaitu Gal Gadot. Tanpa basa-basi dan kebanyakan spoiler, langsung saja kita masuk ke inti video. Awal film diperlihatkan Lynette yang mendatangi sebuah acara untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Jackie. Dan di sana Jackie mengatakan ke Lynette bahwa dia akan menikah dengan kekasihnya itu yang bernama Simon. Lynette pun mengatakan bahwa tampaknya kau sudah tergila-gila dengannya. Tidak lama kemudian Simon pun datang untuk menyapa si Lynette ini dan bermesraan dengan Jackie. That was naughty of me. Hello. Simon pun mengajak Lynette untuk berdansa bersamanya. Mereka berdua merasa sangat serasi dan saling jatuh cinta. Jackie yang melihat hal itu merasa sangat cemburu. Namun jodoh tidak bisa ditebak. Simon dan Lynette pun memutuskan untuk menikah dan mengadakan pesta pernikahan yang sangat mewah. Akan tetapi ketika di acara pernikahan tersebut, Lynette tiba-tiba terdiam ketika melihat sosok perempuan yang datang ke pernikahannya. Ternyata perempuan tersebut adalah Jackie atau mantan kekasih Simon ini. Lynette pun langsung pergi. How's Lynette? Keesokan harinya, Lynette dan Simon menemui detektif yang bernama Helcar Poirot. Dan di sini Simon meminta untuk detektif ini mengusir si Jackie. Namun detektif ini mengatakan bahwa apakah si Jackie ini melakukan sebuah ancaman atau kejahatan. Lynette pun berusaha untuk meyakinkan detektif ini untuk bekerja sama dengannya. Do I know you? If you will permit me a little moment to talk with you. Of course. Here it comes. Detektif Poirot pun akhirnya menemui si Jackie dan mengajukan beberapa pertanyaan. Detektif Poirot pun mengatakan, kau baru saja mengejutkan pengantin baru. Si Jackie pun mengatakan bahwa dia melakukan hal tersebut untuk tetap berada di dekat Simon, karena si Jackie ini masih sangat mencintainya. Namun kita tahu bahwa si Simon ini sudah mempunyai istri, tetapi si Jackie tetap mencintainya Love that sampai fear mati. doesn't vanish. I love him. Pandangan detektif Poirot pun ini teralihkan ketika melihat senjata api yang ada di dekat Jackie. Akan tetapi Jackie mengatakan bahwa itu hanyalah pistol mainan. Detektif Poirot pun langsung menemui Simon dan Lynette, kemudian memberikan saran untuk pergi ke rumah Lynette untuk memulai kehidupan yang barunya. Karena si Jackie ini akan tetap mengikuti Simon, menurut detektif itu. Lynette pun setuju dengan hal itu, akan tetapi Simon ini ingin tetap melanjutkan liburan mereka. Be able to follow us anymore. Simon dan Lynette pun tetap melanjutkan liburan mereka dan menyewa kapal pesiar bersama dengan keluarganya. Dan di kapal itu Lynette mengajak detektif Poirot untuk meminta bantuannya karena Lynette merasa tidak aman di kapal tersebut dan mengatakan ke detektif itu bahwa meskipun Jackie tidak mengikutiku lagi, aku merasa tidak aman karena pertengkaran dan kecemburuan ini, dan meminta detektif Poirot untuk tetap mengawasinya di kapal itu. Detektif Poirot pun setuju dan menerima tawaran. What's that? The sandstorm is miles away, madam. No need to worry. I can't find my tube of carmine red. Can't be expected to capture these horizons without red. Brushes down, Mother. It's the Temple of Abu's symbol. Lynette dan Simon mendatangi sebuah tempat wisata, dan di sana mereka ingin melakukan hubungan intim di tempat itu. Kemudian Simon mengajak Lynette ke tempat yang sepi. Akan tetapi ketika Lynette dan Simon ini hendak kuda-kudaan, tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga, yang dimana mereka berdua hampir terkena batu yang jatuh dari atasnya. Do you think someone did that on purpose? Let's get you safe, Daphne. Tur wisata pun dihentikan dan mereka semua kembali ke kapal karena Lynette dan Simon merasa tidak aman di tempat itu. Kemudian ketika Lynette berada di kapal tersebut, dia melihat si Jackie yang sudah berada di kapal itu. Lynette pun kaget melihat Jackie yang ada di kapal pesiar itu, dan kapten di kapal itu mengatakan bahwa si Jackie ini sudah ada di kapal tersebut.
Lynette pun marah dan langsung pergi, sambil mengatakan bahwa dia ingin si Jackie ini turun dari kapal itu. Namun Simon mengatakan bahwa si Jackie ini sudah punya tiket. Akan tetapi Lynette tetap marah dan ingin menjauh dari si Jackie ini. Malam harinya, Lynette dan Simon menemui detektif Poirot untuk mengatakan bahwa kau tidak perlu lagi mengawasi kami, karena kami akan pulang besok pagi ke kediaman Lynette dan memulai kehidupan yang barunya. Jackie yang ada di tempat itu dan mendengar semua perkataan Lynette dan Simon merasa sangat cemburu dan kesal, kemudian pergi keluar sambil memukul meja. Singkat cerita, ketika Lynette hendak pamit untuk tidur, tiba-tiba si Jackie datang sambil mengatakan, "Kudoakan kau Ratu Lynette, semoga kau baik-baik saja di tidurmu." Lynette yang mendengar hal itu langsung kembali ke Jackie dan mengatakan, "Aku tidak menyesali perbuatan kami, tapi aku menyesali yang terjadi padamu, dan semoga kita tetap berteman." Simon pun mendekati si Jackie dan mengatakan bahwa ini terakhir kalinya kau dapat melihat kami, dan memberitahukan ke Jackie bahwa kau pikir dengan aksi kecilmu ini akan membuatku jatuh cinta lagi padamu. Jackie pun marah mendengar hal tersebut dan kemudian mengambil pistol yang ada di tasnya, kemudian menembaki kaki si Simon. Dr. Winderson! What's going on? It's Simon. Pagi harinya, Lynette yang sudah ditemukan tewas di kamarnya dengan luka tembak di kepalanya. Detektif Poirot pun kaget melihat hal itu dan tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut. Dr. Ludwig yang ada di sana mengatakan bahwa pistol yang digunakan adalah kaliber kecil. Detektif Poirot pun langsung teringat dengan pistol mainan si Jackie dan kemudian langsung menemui si Jackie untuk memastikannya. Akan tetapi ketika detektif Poirot ini menemui si Jackie malahan tertidur dan sudah dibius. No, not a wink. And even if I had, I was scared she might hurt herself, so I gave her enough morphia to fell an elephant. Singkat cerita, detektif Poirot pun menemui Simon yang sedang berduka atas kehilangan istrinya. Detektif Poirot pun mengatakan bahwa pelakunya bukan si Jackie. Akan tetapi Simon mengatakan dia menembaki kakiku semalam. Namun detektif Poirot mengatakan bahwa si Jackie mempunyai alibi yang kuat, karena malamnya si Jackie sudah dibius dan tidak sadarkan diri. Please, you have to find out who killed my wife. Detektif Poirot pun menemui 2 orang saksi yang berada pada saat Simon dan Jackie bertengkar. Detektif Poirot pun menanyakan pistol si Jackie yang dia pakai untuk menembaki Simon, karena pistol tersebut menghilang. Namun mereka tidak tahu pistol itu ada di mana. Detektif Poirot pun menyuruh Boggs untuk memberitahukan ke kapten kapal untuk mencari pistol itu di air, dan kemudian melanjutkan penyelidikannya. Detektif Poirot pun menemui salah satu pembantu Lynette untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah itu, detektif Poirot menemui Dr. Ludwig dan mengajukan beberapa pertanyaan juga. Akan tetapi tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Kemudian detektif Poirot mendatangi sepupu Lynette yang bernama Andrew. Andrew mengatakan jika aku ingin membunuh Lynette, aku sudah menembakinya dengan pistolku yang aku bawa. Setelah Andrew mengatakan hal itu, dia langsung pergi meninggalkan detektif Poirot. Setelah itu, detektif Poirot mengajukan beberapa pertanyaan ke Maria dan Nyonya Bowers. Dan detektif Poirot pun mengatakan orang bisa saling membunuh karena cinta. Akan tetapi pembicaraan mereka berhenti ketika Well done, young man. Go get yourself cleaned up. It's your scarf. It went missing. I've been looking for it since the temple. It's true, we couldn't find it anywhere. pistol pelaku pun berhasil ditemukan. Detektif Poirot pun langsung mengamankan pistol tersebut. Ketika detektif Poirot ini sedang melakukan penyelidikan ke Nyonya Salome, tiba-tiba Ibu Boggs datang dan mengatakan bahwa dia menemukan kalung Lynette di lemarinya atau di kamarnya. Detektif Poirot pun mengatakan ke Ibu Boggs bahwa pembunuhnya sengaja mengembalikannya ke kamarmu. Ibu Boggs pun marah karena merasa dituduh sebagai pelaku. Detektif Poirot pun mengatakan bahwa ini sudah selesai dan sudah siap untuk memberikan kesimpulan kepada seluruh orang yang ada di kapal.
Singkat cerita, detektif Poirot yang menemukan satu korban pembunuhan lagi yang bernama Louis atau pembantu Nyonya Lynette, yang dimana Louis ini ditemukan di dayung kapal atau mesin kapal tersebut. Dr. Ludwig yang ada di sana mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda tenggelam dan dibunuh sekitar 1 jam yang lalu. Dokter ini pun mengatakan bahwa tenggorokannya dipotong dengan sangat bersih menggunakan pisau pendek dan tajam seperti pisau bedah. Detektif Poirot pun kaget mendengar hal itu dan mengira Dr. Ludwig ini adalah pembunuhnya. Akan tetapi, detektif ini mengatakan bahwa tidak segampang itu. Orang-orang yang ada di sana pun mengira Dr. Ludwig ini adalah pembunuhnya. Dr. Ludwig pun sangat marah karena dituduh sebagai pembunuh dan berkelahi dengan salah satu orang yang ada di sana. Orang-orang yang ada di sana pun mencoba memisahkan mereka. How many have to die before you do something? A throat cut while you run me over the coals. He's trying. Singkat cerita, detektif Poirot pun memanggil Simon dan Bob untuk diinterogasi. Dan di sini detektif berfokus kepada Bob. Detektif pun mengatakan ke Bob bahwa kau berbohong kepadaku. Detektif pun mengatakan ke Bob bahwa kalung Nyonya Lynette kau yang mengambilnya. Dan saat kau mengambil kalung itu di kamarnya, kau sudah melihat Lynette yang sudah mati. Dan ketika saya mengumumkan untuk penggeledahan kamar, kau berusaha untuk mengembalikan kalung itu. Akan tetapi, ketika kau hendak mengembalikan kalung itu, kau melihat Louis yang dibunuh dan langsung pergi. Kemudian kalung itu kau simpan di kamar ibumu. Simon pun bertanya ke Bob, apakah kau melihat pembunuhnya? Bob pun terdiam, kemudian mengatakan, orang yang jatuh cinta akan rela melakukan hal apapun. Ketika Bob ingin memberitahukan siapa pembunuhnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Detektif Poirot pun bergegas mengejar pelaku itu, namun yang dia dapatkan hanyalah pistol sang pelaku pembunuhan Bob. I want you to find who did this. Detektif Poirot pun mengumpulkan semua orang yang dianggap sebagai tersangka di sebuah ruangan, lalu mengatakan bahwa pembunuhnya berada di sini. Semua orang yang ada di sana pun panik dan kemudian detektif berjalan masuk sambil mengatakan bahwa pelaku pembunuhan yang sadis ini dilakukan oleh Simon. Namun Dr. Ludwig mengatakan bahwa Simon tidak mungkin melakukan pembunuhan. Lalu detektif Poirot mengatakan dia tidak membunuh mereka semua, namun dia mempunyai orang kedua yang melakukannya, yaitu si Jackie. When Book detected who had killed Louise, Simon shouted a warning to his accessory before he could reveal Jacqueline de Belfort. Detektif Poirot pun memperlihatkan bukti-buktinya, yaitu sapu tangan yang digunakan Simon pada saat menutupi luka tembaknya dari si Jackie, yang dimana itu bukan darah, melainkan cat lukis yang dia curi dari ibu Bob. Simon pun kaget mendengar hal itu. Lalu Jackie mengatakan betapa pintarnya detektif ini. Kemudian mereka berdua mengakui perbuatan mereka dan bunuh diri. Simon, what do we do? Let's go.